Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Pasti sehat kan? Saya dan teman saya selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian dengan tema bahasan iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, saya dan teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom semuanya, nama saya Miguel Jarimis Miring, kelas 8B, absen 12. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani Ocha di sini. Shalom semuanya, nama saya Yosafat Febri Siboya dari kelas 8B, absen 25. Dan di sini saya dari Miguel. Apa kabar Miguel? Puji Tuhan Ocha, kabarku baik. Bagaimana dengan kamu? Apa kesibukan kamu sampai sekarang ini? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Dan kesibukan saya sama seperti anak-anak yang lain, yaitu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Oke, berarti kesibukan kita sama ya, Cak? Nah, minggu lalu dalam pelajaran PAK, kita membahas tentang tema iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, menurut kamu iman dan pengharapan itu apa? Iman menurutku adalah sebuah tindakan dan kekuatan yang dapat memotivasi kehidupan kita sehari-hari. Iman dan pengharapan pun merupakan pokok paling penting dalam kerohanian. Menurut pendapatku, iman adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat namun benar akan adanya, dan pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan di masa ke depan. Betul, Cak. Sebab tanpa iman dan pengharapan kita seperti manusia yang hidup tanpa tujuan. Nah, benar sekali teman-teman. Karena tanpa kita memiliki iman dan tanpa melibatkan Tuhan, sama saja kita membangun rumah tanpa pondasi. Itu pasti akan sia-sia. Betul sekali, Cak. Oh iya, tadi kan kita sempat bahas tentang pengharapan nih. Nah, menurutmu apakah iman dan pengharapan itu ada kaitannya atau saling berhubungan? Menurutku, keduanya saling berhubungan. Seperti yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan harapan adalah suatu keinginan kita untuk hal yang baik. Tapi tanpa iman, manusia tidak akan memiliki pengharapan, Gel. Itulah mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan dan selalu berhubungan. Betul sekali, Cak. Tanpa iman dan pengharapan pun mungkin hidup kita sudah berakhir. Dan keadaan kita pun sangat tidak baik. Sekarang kita merasa bahwa hidup kita tuh kosong. Nah, untuk masalah seperti ini, kita sebagai remaja yang sedang mencari jati dirinya, apa harapan kamu di masa pandemi seperti ini? Seperti yang tertulis pada Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak boleh mengikuti pergaulan buruk, Cak. Lebih baik kita mengikuti pergaulan yang bisa mendekatkan diri kita sama dengan Tuhan. Betul, Gel. Dan cara yang lain adalah bertumbuh dalam kebenaran. Kita akan berani tampil di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menunjukkan dirinya dengan buah-buah roh. Iya, Cak. Oh iya, aku mau nanya, tokoh Alkitab yang paling kamu sukai tentang iman dan pengharapan apa? Kalau aku, Abraham. Oh, aku tahu Abraham, Cak. Apakah dia menjadi tokoh favorit kamu dan mengapa? Kalau aku menyukai Abraham karena dia memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Karena ketika Abraham disuruh Tuhan Yesus untuk menyembelih anaknya Ishak, Abraham tetap melakukannya. Secara logika, Abraham sangat sulit mendapatkan keturunan, sehingga dia tetap melakukan dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Lalu malaikat Tuhan Yesus datang kepada Abraham dan berkata, "Gantilah Ishak itu menjadi domba yang ada di gunung itu." Maka Abraham mengganti Ishak dengan domba yang ada di gunung itu. Wah, berarti Abraham memiliki iman dan pengharapan yang sungguh luar biasa ya, Cak? Ya, benar. Nah, kalau aku kan sudah. Kalau kamu, siapa tokoh favorit yang mengenai iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus? Tokoh yang menarik menurutku adalah Naaman. Mungkin kamu tahu kisah ini. Seorang panglima Raja Aram yang penyakit kusta, yang terkena penyakit kusta, dia mengetahui seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Setelah dia datang kepada nabi itu, yaitu Nabi Elisa tidak menemui Naaman itu, dan Nabi Elisa pun menyuruh orang suruhannya untuk berkata kepadanya. Naaman sempat memanas hatinya, tetapi bujang-bujangnya itu memberitahu kalau pengharapan yang dimiliki Naaman itu tidak harus ditepatkan, dan Naaman pun sembuh dari penyakit kustanya. Jika Naaman memanas hatinya, mungkin dia tidak akan sembuh. Begitu, Cak. Wah, kisah yang menarik ya, Gel. Jika dikaitkan dengan 1 tahun, kita didatangkan pandemi yang secara tiba-tiba, apa harapan dan doa kamu untuk situasi pandemi?
pandemi ini pasti akan berakhir, Ca. Jika kita menaruh pengharapan pada Tuhan, karena segala sesuatu yang kita tahu itu pasti atas pengetahuan Tuhan Yesus. Nah, betul sekali, Gel. Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita dan iman kepada kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi akan kehidupan kita. Jadi kita harus tetap lebih kuat dalam iman dan pengharapan kita, karena itu adalah kekuatan utama kita untuk hidup di dunia ini. Betul sekali, Ca. Gunanya iman dan pengharapan kali ini, kesimpulan dari perbincangan kita kali ini pun adalah iman dan pengharapan itu adalah pemberian Tuhan yang mampu memberikan kita hidup. Nah, iman atau pengharapan bisa dikaitkan seperti sauh yang kuat. Kalian tahu sauh? Sauh adalah sebuah jangkar yang sangat besar untuk menahan kapal dari ombak yang besar. Betul sekali, Ca. Nah, sekian dari perbincangan kita. Selamat bertemu lagi, Mega. Terima kasih untuk waktunya. Oke, Ca, terima kasih juga atas waktunya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati teman-teman. Dadah.